Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita serahkan diri kita agar kita selalu mendapat perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudara-saudara sekalian, pecinta karya sastra dan seni-seni pertunjukan, pada awal perkuliahan semester genap, khususnya bagi mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia, program studi Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Unri, bahwa pada semester ini angkatan 2020 mengambil mata kuliah seni pertunjukan. Nah, untuk itu pada kesempatan perdana konten saya kali ini, saya akan membentangkan tentang pemahaman seni pertunjukan. Saudara-saudara sekalian, kata seni dan kata pertunjukan harus dipahami dulu agar kita tahu filosofinya seni itu dan filosofinya pertunjukan itu. Apa itu seni? Nah, unsur seni itu yang komplit, dia mengandung dua unsur yang sangat penting. Pertama, unsur keindahan, estetika. Yang kedua, unsur manfaat. Manfaat itu bisa saja berupa informasi atau edukatif yang diberikan secara langsung atau secara konkret atau secara abstrak dari sebuah karya seni. Katakanlah misalnya kita melihat sebuah lukisan abstrak. Nah, pertama sekali yang kita tangkap itu adalah unsur keindahannya, estetikanya. Sangat subjektif. Karena bicara estetika itu bicara selera. Terkadang selera ini dipengaruhi oleh tren. Jadi tidak semua juga, ada orang yang seleranya mengikuti trennya. Tapi ada orang yang seleranya tidak terpengaruh dengan tren. Saya bercontoh. Seni suara. Ada orang yang suka dengan lagu-lagu klasik. Meskipun ribuan lagu-lagu modern, bahkan lagu-lagu rock, rap, K-pop dan sebagainya, bagi mereka itu dianggap tidak menarik. Yang dinikmati itu adalah lagu klasik. Tapi ada juga orang yang seni itu memang seleranya ikuti pasar. Trennya pada masa itu apa? Karena kalau dia merasa tidak mengikuti pasar, tidak mengikuti tren, seolah-olah dia ketinggalan. Jadi, di mana arus pasar, dia terpengaruh dengan itu. Itu bicara tentang seni, keindahan. Jadi sangat subjektif sekali. Tergantung selera orang dan tergantung pendirian orang. Kemudian pertunjukan. Nah, pertunjukan itu artinya ada yang diragakan, ada yang diperlihatkan. Berarti di situ ada dua komponen. Komponen yang pelaku pertunjukan dan komponen yang menikmati pertunjukan. Kalau hanya satu saja komponen itu yang ada, pertunjukan tidak berlangsung sempurna. Katakanlah ada pelakunya, penontonnya nggak ada. Atau ada penontonnya, pertunjukan nggak ada. Juga tidak terjadi. Karena pertunjukan itu dia punya misi. Misi yang pertama sekali adalah bagaimana dia menyajikan pertunjukan itu yang sudah dilumuri, yang sudah diwarnai, yang sudah dirancang dengan seni.
Nah, kedua, dia ingin menyampaikan pesan edukatif. Berarti karya seni dan pertunjukan itu pada hakikatnya misinya sama. Pada hakikatnya misinya sama. Nah, kalau kita bicara seni pertunjukan, yang pertama sekali yang perlu kita pahami, untuk apa seni pertunjukan itu ditampilkan? Nah, bisa jadi orang menganggap itu sebuah seni pertunjukan, padahal dia berangkat dari ritual. Jadi bukan tujuannya untuk peragaan. Tetapi ritual itu sudah dijadikan populis. Misalnya untuk kepentingan pariwisata. Saya beri contoh, orang sembahyang ke pura di Bali. Berapa banyak orang berbaris-baris menjunjung buah-buahan dan kembang-kembang di kepala para perempuan dan dengan memakai kebaya serta bunga kemboja di telinganya. Itu ritual. Tetapi karena ada kepentingan pariwisata, maka bentuk-bentuk ritual itu bergeser karena kepentingan pariwisata. Jadi dia menjadi dua fungsi. Kegiatan ritual, keagamaan, dan kegiatan yang diperagakan untuk wisata budaya, wisata religius. Jadi dari sesuatu yang sebetulnya tidak dipertunjukkan secara langsung, tapi memang dilaksanakan oleh para pelakunya untuk kegiatan ibadah. Namun, sisi lain, ini dapat diperkenalkan kepada masyarakat. Maka jadilah dia bergeser dari bentuk-bentuk kegiatan ritual itu menjadi bentuk yang berfungsi dua. Satu sisi dia sebagai bentuk ritual keagamaan, di sisi lain dia sebagai bentuk pertunjukan. Kalau begitu, pada hakikatnya seni pertunjukan itu pada awalnya erat sekali dengan ritual keagamaan dan kebudayaan. Nah, kalau kita lihat dari sisi tempat, maka bentuk pertunjukan itu ada dua tempat. Yang pertama, tempatnya terbuka, dikatakan namanya arena. Yang kedua, tempatnya tertutup. Misalnya di tempat ibadah atau di gedung. Itu berdasarkan tempat. Lalu berdasarkan pelakunya. Ya ada dua. Pertama bisa tunggal, yang kedua bisa kolektif, ramai, kolosal. Kayak kita melihat tari kecak, itu kolosal. Kalau kita melihat misalnya tari Samannya Aceh, itu kolosal. Nah, lalu jenis pertunjukan ini kalau kita lihat juga dari hakikatnya jenis pertunjukan ini, orang mengadakan seni pertunjukan ini, ada kita lihat pada tiga konsep. Yang pertama, konsep seni pertunjukan itu melestarikan bentuk asli dari seni pertunjukan itu. Oleh karena itu, yang model begini harus diketahui pakem seni itu. Misalnya, kita mengenal tari Zapin. Tari Zapin itu dari Melayu. Nah, kita harus tahu pakem-pakemnya, gerakan-gerakannya, bagi pria bagaimana, bagi wanita bagaimana. Mulai dari kepala sampai ke tangan, kaki, dan sebagainya. Karena ada nilai-nilai budaya yang di sana yang ada kalanya ketika dia dilanggar, dianggap itu kurang pantas. Nah, ini yang harus
dilakukan bentuk pertunjukan itu dengan riset supaya pakemnya itu tidak rusak. Meskipun kita tahu bahwa budaya itu dinamis, sangat dinamis, terjadi perubahan. Tetapi upaya seni pertunjukan itu dilestarikan supaya dari awalnya itu sama asalnya, bentuknya itu sama, bentuknya itu sama. Jadi oleh karena itu detailnya pakem itu harus dikuasai. Yang kedua, itu bentuk kreasi. Artinya pijakannya adalah seni tradisional, seni yang punya pakem budaya tadi, tapi dikreasikan. Nah, ini juga perlu dicatat bahwa kreativitas itu harusnya tidak merusak nilai-nilai dasar dari seni itu. Harusnya tidak merusak. Artinya tetap melestarikan hakikat seni itu. Yang boleh diubah itu adalah hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan nilai-nilai. Dengan nilai-nilai. Jadi itu yang harus diperhatikan kalau kita ingin menggarap yang namanya seni pertunjukan dengan bentuk kreasi. Jadi kreasi inovasi akhirnya artinya ada ide-ide baru. Ya, ada ide-ide baru. Saya beri contoh. Dalam seni alat tradisional, tari tradisional, tidak ada alat musik modern. Jarang sekali kita mendengar musik modern. Kalaupun misalnya ada biola, misalnya katakanlah Zapin itu ada marwas, ada biola. Mungkin dalam pengembangan kreativitas sudah masuk bentuk alat modern. Keyboard misalnya. Kalau biasanya orang menggunakan Zapin akordeon, sekarang dia sudah menggunakan organ dan sebagainya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, pure, murni, bentuk seni kreasi yang ditampilkan oleh para kreator untuk membuktikan bahwa dia mampu menciptakan karya seni. Kita beri contoh dalam seni tari lagi, saya katakan dalam seni tari kita mengenal namanya tari kontemporer. Nah, meskipun dia berangkat dari mengambil inspirasi dari gerak-gerak dan sebagainya, tapi murni tidak ada hubungannya dengan budaya. Terkadang dia mengambil dari bentuk-bentuk gerak-gerakan yang bisa kita pahami dari pencak atau dari senam dan sebagainya. Itu pure, betul-betul seni kreasi, betul-betul seni ciptaan. Di teater juga begitu. Ketika Rendra menggarap sebuah naskah namanya Pandemahdreso, maka dia ingin bagaimana kostum yang dipakai oleh para pemainnya tidak mencerminkan satu daerah, mewakili satu daerah. Oleh karena itu beberapa bentuk kostum daerah lain di Nusantara ini dia padu-padankan sehingga terciptalah sebuah kostum. Jadi tidak dikatakan itu kostum Jawa, tidak dikatakan itu kostum Sumatera atau Kalimantan dan sebagainya. Meskipun kita tahu bahwa inspirasinya kostum pemain itu dari kostum tradisi. Memang sebuah karya cipta itu selalu orang menuntut akar rumputnya dari mana, pijakannya itu dari mana, dasarnya itu dari mana. Oleh karena itu kalau kita ingin menciptakan karya sastra, nah sebaiknya dia berpijak dengan tradisi yang ada. Berangkat dari tradisi yang ada. Sebaiknya begitu. Walaupun kita tahu bahwa seni-seni teknologi, bentuk-bentuk teknologi itu dapat masuk dalam seni pertunjukan.
Tapi bukan tidak mungkin bahwa kita saja tidak tahu. Saya beri contoh lagi, kita menikmati gerakan tari Michael Jackson dengan latar belakang beberapa orang. Nah, kalau kita telusuri dan sejarahnya, inspirasinya dari Afrika dan dari India. Jadi keindahan tari itu. Begitu juga dengan K-pop. Nah, jadi orang melihat sebuah tradisi sebetulnya bukan dilihatnya dari asalnya. Tapi akar rumputnya dari mana ini? Dasarnya dari mana ini? Apakah grup tari K-pop itu mencerminkan tradisi Korea? Tidak. Dia pure, murni, kreativitas, tapi bagaimanapun inspirasinya itu dari seni-seni yang ada. Karena tidak ada seni yang independen di dunia ini. Dia saling mempengaruhi. Kalau dua karya seni itu bergandengan saja, dua saja karya seni bergandengan, pasti ada yang satu mempengaruhi yang lain. Tinggal saja eksistensinya seni yang mana yang kuat. Seni mana yang kuat. Nah, oleh karena itulah yang perlu dipahami tentang karya seni ini. Saudara-saudara sekalian, kemudian bagaimana bentuk seni itu? Namanya seni pertunjukan. Kenapa tidak dikatakan seni tari dan sebagainya? Seni pertunjukan. Seni pertunjukan ini berangkat dari seni yang ada di tengah-tengah masyarakat. Karena layak dikatakan seni pertunjukan bahwa di dalam unsur seni pertunjukan itu melekat beberapa ragam seni. Ada seni musiknya, ada seni tarinya, ada seni dagelannya, ada seni kostumnya, make up-nya, atau tata riasnya. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Karena itu sebuah seni pertunjukan itu memang harus dipahami unsur-unsur yang membangun karya sastra itu. Dan kalau dapat memang orang-orang yang profesional. Jadi kalau kita melihat sebuah pertunjukan, seni pertunjukan, katakan sebuah teater koma, maka dia akan menunjuk orang-orang yang berkompeten di situ. Make up-nya, misalnya make up artisnya, kostumnya, yang membuat lightingnya, itu orang-orang profesional semua. Bahkan sound systemnya dan sebagainya. Kenapa? Dalam seni pertunjukan itu orang ingin melihat secara totalitas sebuah karya seni. Nah, seni pertunjukan itu pada awal mulanya dinikmati oleh orang, yaitu seni pertunjukan itu langsung. Namun berkembang kemudian ada media yang bisa membantu atau memberikan wadah, tempat kepada karya seni untuk dijadikan media pertunjukan. Jadi kalau kita melihat pada awalnya orang bicara karya seni itu di alam, terbuka, lalu kemudian ada pentas, ada gedung, masih langsung seperti teater-teater terkenal. Kemudian berkembang lagi seni pertunjukan itu, orang masuk ke seni sinematografi, film misalnya, sinetron misalnya. Dan itu memerlukan banyak perangkat. Namun sedemikian rupa berkembangnya, maka orang sekarang menggarap seni itu dengan juga memanfaatkan media sosial yang ada, dengan kesederhanaan yang ada. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin menggarap seni pertunjukan, jangan menyerah menuntut fasilitas yang lengkap. Apalagi dalam kondisi sekarang nih,
virus sudah berganti dengan wabahnya Omikron, di mana-mana kita nggak mungkin mengumpulkan orang. Kita terpaksa menggunakan media yang ada. Salah satu di antaranya adalah media sosial. Dan sebetulnya kalau kita lihat di media sosial ini, orang yang menonton, orang yang like, bahkan orang yang share, itu betul-betul menikmatinya secara serius dibandingkan dengan orang yang kita hadirkan dalam sebuah ruangan, sebuah gedung. Banyak gangguannya. Tapi kalau kita menggunakan media sosial, sudah pasti mereka yang menonton itu ada konsentrasinya. Nah, oleh karena itulah pada perkuliahan seni pertunjukan ini, mari kita manfaatkan media sosial yang ada dan kita jangan sampai menyerah dengan adanya pandemi ini dan kondisi perkuliahan yang sangat tidak kondusif ini untuk para mahasiswa perkuliah. Dan sekali lagi pada kuliah perdana ini yang harus dicermati betul, dipahami betul apa yang dikatakan dengan seni pertunjukan itu. Jadi ada yang sifatnya ritual, bentuk keagamaan, pada awalnya sifatnya tertutup. Misalnya kalau di Melayu itu ada tari rentak bulian misalnya, itu tari pengobatan yang hanya dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu oleh orang Talmawa, tapi kemudian dikreasikan oleh namanya seorang penggarap tari Wasnuri sehingga dia menjadi populis. Nah, kalau kita melihat acara rentak bulian yang ada pada aslinya dengan apa yang digarap oleh atau yang diciptakan oleh Wasnuri, ada benang merahnya. Itulah sebagai contoh. Demikianlah konten kita pertama ini untuk seni pertunjukan. Mudah-mudahan Anda bisa mengomentari tentang video materi saya ini dan bisa mencermati. Jangan di skip, Anda nonton. Dan kalau Anda belum menekan subscribe, Anda tekan subscribe-nya sebagai bentuk Anda membantu perkembangan konten saya ini untuk perkuliahan sastra selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.